Selamat pagi adik-adik sekalian. Kita lanjut lagi topik yang ke 10 itu bahas mengenai cari dan edit data ya. Jadi kenapa mesti diedit data itu gitu ya? Ya, bisa jadi ada kesalahan atau nilainya berubah atau ada data perubahan. Jadi prosedurnya nanti adalah dicari dulu datanya baru diedit, bukan langsung edit gitu ya. Jadi cari dulu baru diedit. Ikuti algoritma yang ada. Yang pertama rancang, ini sesuai seperti 8 sampai 14 nanti. Rancang terus ya, rancang database dan tabel berikut. Silakan kamu rancang. Ini ada strukturnya. Ini kamu rancang dari Microsoft SQL Server 2008. Yang berikutnya, nanti kamu isi data sebanyak 5 ke dalam tabel. Tabel mana bang? Ke tabel biodata ini ya. Bagaimana cara mengisinya? Nanti lihat di pertemuan sebelumnya. Kita lanjut. Yang berikutnya. 2. Kamu rancang pemilih ya. Rancang nanti membuat tenim, tenama, alamat, dicari, diedit. Itu sudah pernah diajari pertemuan sebelumnya. Silakan kamu putar videonya. Baru silakan praktek bagi yang ada aplikasi. Kalau tidak ada, silakan berpikir. Yang berikutnya, berpikir itu berarti silakan diinstal itu ya. Mana tahu, tidak tahu apa yang dipikirkan. Baik. Next. Nanti ini kamu rancang ya. Jadi ini semua sudah lengkap. Tenim itu di bagian name ya. Silakan nanti kamu buat, sudah pernah diajari. Baru dicari itu bagian name, itu dia, diganti. Bang, kenapa diganti? Supaya gampang nanti untuk membuat kode program. Itu dia. Kira-kira bang bisa nggak jadi T1, T2, B1? Bisa, terserah ya. Oke, kita lanjut kode program. Kita double klik formnya ya. Jadi struktur yang ada 4 baris ini jangan kita hapus, karena itu adalah struktur tidak boleh dihapus. Kalau dihapus maka program tidak jalan. Kita mulai program paling atas. Import sistem .data .sql client, karena kita menggunakan database SQL. Oke, yang kedua kita buat div con SQL connection. Kita koneksikan database-nya. Yang berikutnya dim da SQL data daftar ini untuk tabel, dim ds dataset, baru dim ds cmd untuk tombol ya, SQL comment. Karena ada tombol cari maka deklarasikan dia tombol cari dim drs SQL data read ya, read adalah artinya membaca gitu ya. Baru terakhir buat variabel penampung dim SQL string. Oke. Kita buat koneksi database ya, pakai prosedur sub koneksi db, ini nggak pakai spasi. Baru langsung buat try, baru buat langsung con sama dengan new SQL connection ya. Kita tutup, baru petik ganda berpasangan. Oke. Kita kembali ke desain, tanda data grid-nya dari menu tools, pilih connect to database, baru bagian data source pastikan nanti SQL Server client, baru untuk server name kita pilih, kalau tidak ada maka ya kita buka SQL servernya. Oke, kita buka. Oke, ini ya lokal, copy aja atau silakan ditulis boleh. Baru kita pastikan, baru pilih database-nya, bagian select or enter database name. Jangan lupa database kita adalah database MHS 9. Kalau sudah oke. Kalau sudah, double klik connection string biar terblok satu baris, baru tekan Ctrl C di keyboard, kembali ke kode program, aktif di petik ganda, baru Ctrl V. Ini prosedur koneksi database mahasiswa. Oke,
db mahasiswa 9. Yang berikutnya kita buat prosedur untuk tabel ya. Prosedur untuk tabel, prosedur ini aja kita copy. Prosedur untuk seleksi isi tabel. Kita buat SQL sama dengan select dibuat dulu subnya ya. Sub tampil data. Buat SQL sama dengan select bintang from, nama tabel kita adalah tbl biodata. Baru DA sama dengan new SQL data daftar. Baru SQL koma itu variabelnya ya, con. Baru DS sama dengan new dataset. Baru DS titik clear. DA titik fill dalam kurung DS koma baru nama tabel tbl biodata. Tampilkan datanya, data grid view 1 titik data source sama dengan ds titik tables dalam kurung tbl biodata. Oke, kalau sudah, kita buat prosedur untuk mengosongkan ya. Prosedur untuk mengosongkan isi objek text box. Kita buat sub kosong, baru name titik teks sama dengan ketikan copy saja. Jadi kalau sudah satu baris, kalau sama perintah copy ya, biar tidak capek. Oke, kita ubah nama, alamat, no, jur, baru log. Baru kita buat nanti T1 titik box. Bukan T1 ya, ini fokus. Oke. Kita panggil prosedur call koneksi call tampil call kosong. Oke. Cara menjalankan ini kan ada berapa form? Ada 3. Cara untuk menjalankan supaya bidik 10 yang jalan, caranya adalah dari project pilih nanti paling bawah properties, baru pilih pada startupnya adalah bidik 10 seperti itu. Kalau sudah, kita Ctrl S berjalankan. Ya sudah, inilah kira-kira ya, udah jalan gitu ya. Jadi maunya tombol edit itu jangan aktif gitu ya. Jadi setelah dicari data maka dia aktif, maka kita nonaktifkan dia ya. Kita nonaktifkan di bagian mana bang? Di sini ya. Kita buat sini adalah bedit. Oh berarti belum diganti ya, kita ganti dulu. Nah belum. Bedit, oke. Baru buat sini. Kalau gini dia klik kanan ya, baru pilih nanti doc biar terkunci. Bedit enable sama dengan false. Oke, kita tes. Ya, nonaktif ya. Jadi nanti saat dicari, tampilkan data baru aktif dia gitu ya. Oke. Dia program kosong, gampang aja. Kosong, panggil aja call kosong. Itu kalau prosedur, jadi program itu tidak mesti lagi diketik ya, supaya hemat. Baru buat nanti T1, name, titik fokus. Baru kita buat tombol keluar. Mi titik close ya, mi titik close.
Oke, sekarang kita jalankan. Oke, kita klik cari. Nanti harus muncul lah ya program, masukkan data yang dicari gitu ya. Oke, kita buat programnya. Oke, kita double klik. Tombol cari. Maka kita buat kode program. Deklarasikan dulu tombol carinya gitu ya. Maka kita buat dim cari string. Enter. Baru buat variabel tadi. Cari sama dengan input box. Input box artinya membuat kotak pesan ya. Kotak pengisian. Masukkan name. Oke, tutup kurung, enter. Setelah itu kita buat sini perintah SQL sama dengan select. Diseleksi nanti tabelnya ya. Select from nama tabel kita tbl biodata pencarian berdasarkan field kunci, yaitu adalah name ya. Name dengan tunggal ganda dan tname lambang dan ganda tunggal ganda. Oke, kalau sudah kita uji jika tertutup ya, maka buat if con jika tertutup database-nya con ya, if con new if con state ini ya, jika tertutup database maka buka, itu artinya. Oke, selanjutnya kita uji tombolnya, maka buat cmd sama dengan new SQL comment ya. Buat SQL, con adalah variabel database, koneksi database ya. Oke, baru buat lagi dr sama dengan cmd titik SQL reader, artinya data kalau ditemukan nanti maka ditampilkan, itulah dia dr titik read. Jika ada datanya if dr gitu ya, if dr titik hash rows adalah baris, jadi cek data per baris, nanti kalau ada ditampilkan, kalau tidak ada ya munculkan pesan itu nanti ya, dr titik get string. Oke, kita buat dari nol, hitung aja. Boleh nggak bang buat dalamnya nama field? Boleh, tapi biar cepat gini aja gitu ya. Oke, kita buat nama, alamat. Setelah alamat teno, setelah teno tejur, terlebih terakhir setelah tejur telok. Oke, ganti urutan datanya ya, 2 3 4 5. Oke, else selainnya, jika datanya tidak ada maka buat pesan ya, msg box buat gitu ya, data tidak ditemukan. Oke, data tidak ditemukan ya, baru tutup perintah supaya dibaca ke bawah, baru tutup tombolnya di sini exit sub ya, exit sub cmd titik dispose con titik close ya. Kita tes, jalankan, cari ya, masukkan name-nya gitu ya. Maka contoh kamu masukkan yang ada ya, 18 21
991, enter. Ya, data tidak ditemukan. Ya. Kita lagi. Nah, ini bukan tenim ya, tapi karena variabel di atas cari, maka di sini cari gitu ya. Dari sini. Oke. Nah, itu ya. Oke, kita buat cari, maka tadi tidak ditemukan katanya. 18 21 991, enter. Ya, seperti itu kira-kira ya. Ah, ini dia. Oke. Dan maunya kan NIM itu nggak bisa diubah. Jadi saat nanti dia ditampilkan gini, jadi NIM-nya nonaktif gitu ya. Maka kita buat di sini. Kita buat tnim .enable sama dengan false. Jadi artinya NIM tidak bisa diubah atau NIM dinonaktifkan gitu ya. Di situ nanti. 18 21 991, enter. Ya, seperti ini. Ya, jadi tidak aktif. NIM tidak boleh diubah, tapi selainnya mungkin nama lengkapnya kurang atau lengkapnya berubah atau lokasinya udah pindah. Seperti itu. Dan ini belum aktif. Maka kita buat di sini. Edit. Tinggal sama dengan true. Ya. Kita tes. Artinya mengaktifkan tombol edit ya. Itu true. 18 21 991, enter. Ya, seperti ini. Jadi sudah aktif ya. Tapi prosedurnya kita ubah dulu datanya, baru klik edit nanti gitu ya. Jadi jangan langsung klik edit gitu ya. Oke. Kita buat program editnya. Maka kita lanjut ya. Terakhir, program edit. Ya. Program edit itu tidak panjang ya. Kita buat call koneksi. Baru if constate connection string. Connect ini ya. Baru quantity open. Buatlah. SQL sama dengan itu SQL dari atas ya, dari sini itu variabel. Jadi kita aja dibuat satu aja variabelnya biar tidak banyak kali ya variabel. Kita buat SQL sama dengan perintah mengubah itu update apa nama tabel, tbl biodata set apa yang kedua, nama titik tunggal dan spasi t nama ya. Kenapa tidak kan NIM pertama bang gitu ya. Ya, NIM itu tidak bisa diubah gitu ya. Oke, lambang dan spasi ganda tunggal. Oke, ini kita copy aja ya, biar kita tidak capek. Copy sampai sini, baru kita pastikan. Ya, setelah nama apa? Alamat. Oke, alamat. Kita ganti variabelnya jadi t alamat. Setelah alamat apa? No HP. Maka no HP. Itu di sini adalah tno. Nama variabelnya itu ya. Terus setelah tno HP apa? Jurusan. Berarti tjur. Ini jurusan. Ini dari mana diambil bang? Itu dari tabel ini ya. Dari tabel ini deh. Nah, ini. Oke. Ya, kita lanjut. Setelah jurusan terakhir itu adalah lokasi. Lokasi. Lalu kita ganti jadi telok. Oke. Yang terakhir where. Name. Jadi name itu adalah variabel kunci. Jadi berdasarkan name inilah nanti diubah gitu ya. Kalau tidak ada pakai where, maka data berubah semua gitu ya. Oke, kita enter. Maka kita copy aja ini. Ada nggak di sini? Oh, nggak ada. Kawan, cmd sama dengan new SQL comment. SQL, con. cmd execute non query. Nah, ini ya. Baru cmd dispose.
close, baru call tampil, biar nanti data otomatis berubah di data grid call kosong. Kita buat di sini pesannya MSG box ya. Kita buat data sudah diubah ya. Kita buat nanti di bawah ini ya, kita tes ya. Coba klik, cari 18 21 121 991, kita enter. Contoh kita buat Susi Sihotang, kita klik tombol edit, maka oke. Kita lihatlah sudah berubah data si Susi. Sampai di sini sekian dan terima kasih.